Casper, What's going on? we need to clear something up. Take a seat. Clear what up? Aiden thinks it's his fault that you're retiring. I'm sorry, Casper. I do respect you. Quite a lot, in fact. And I don't want you to retire. I didn't mean the things that I said. And I want you to know that if you're retiring because of me, I'll... Will you tell him? This anxiety, it's no good for his performance. I'm not retiring because of you. Everyone says... I'm not retiring because of you. Can I go now? No. You're going to give him 2 minutes of your time. Well, Brian, what am I? His therapist? 2 minutes, Casper. That's all. Everyone says... Everyone's an idiot. Look, I'm not retiring because of you. I told Brian after Zandvoort. I'm sorry you found out the way you did. It's tough. Yeah, can be. The press. Social media. I don't know. How do you deal with it all? Listen. There's only a handful of us in the whole world who get to do what we do. Yeah, A handful. You deal with it by never forgetting how lucky you are to be here. Understand? Never forget. Hey, Casper, Yeah? do you ever forget? Sometimes. Sometimes we all do. Oke, halo semua. Dan akhirnya sampailah kita di F1 Breaking Point chapter ke-12. Dan kita hari ini berlatar di GP Belgia, tepatnya di sirkuit Spa-Francorchamps. Dan seperti yang udah ada tadi di scene movie-nya, bahwa si Casper Akkerman memberitahu kepada Aiden Jackson bahwa dia pensiun bukan karena adanya Aiden Jackson, melainkan karena dia emang udah ingin pensiun karena dia udah nggak muda lagi pastinya. Karena dia pengen coba fokus kepada keluarganya, dan pastinya malah si Aiden Jackson itu ngerasa bahwa dia yang salah. Gara-gara dia makanya si Casper pensiun, padahal enggak kan. Dan hari ini kita udah berada di Spa-Francorchamps. Lagi-lagi hari ini adalah sirkuit yang paling baru banget yang gue rasain. Dan ini kayaknya bakal menjadi track yang cukup sulit kita lewati, karena ada beberapa tikungan yang gue ngerasa kayak itu tikungan benar-benar tricky banget. Apalagi di sektor pertama itu, di tikungan ke-2 dan 3 itu benar-benar tricky banget dengan kondisi track yang naik turun. Apalagi di situ high speed cornering, itu bahaya banget asli. Dan akhirnya sampailah kita di starting grid untuk GP Belgia. Dan hari ini kita bersama Casper Akkerman bakalan start dari posisi ke-12. Hari ini pun kita agak bingung nih mau settingan kayak gimana, karena ini kita butuh downforce sekaligus top speed yang bagus, karena ini tracknya juga tricky banget, ngebutuhin downforce sekaligus ngebutuhin top speed. Tapi kita kayaknya bakal pakai aja yang increase top speed, karena kita butuh kecepatan ketika udah masukin sektor pertama selepas tikungan keempat. Semoga aja bisa sih ya, semoga aja bisa kencang dan bisa meraih pos yang bagus. Hari ini kita nggak tahu apa yang menjadi objektif kita di GP Belgia. Oke, diharuskan finish top 5. Gampang karena kita udah bisa untuk makin melesat di sini. Saat ini GP Belgia sudah dimulai. Hari ini Mazepin langsung lepas tuh posisi sebagai overtaking, merasa ke dalam posisi ke-5, kembali di overtaking oleh Esteban Ocon dengan sangat paksa tadi. Hingga kini kita berhasil bertahan di posisi ke-5 dan kita langsung menyelesaikan objektif kita di GP Belgia saat ini di lap pertama. Dan saat ini cukup tricky, hati-hati. Oke, high speed cornering dan kita habis sedikit
nge-sprint tadi agak sedikit ngedrift, untungnya nggak sampai berlebihan, cuma masih aman. Dan saat ini track lurus di belakang masih ada Leclerc, dia masih mengejar dengan mencoba slip dream. Akankah Ackerman bertahan dari serangan Leclerc? Dan kita heartbreaking kembali hari ini di chicane pertama, kita berhasil menggeser dan bertahan dari serangan pembalap Ferrari yaitu Leclerc yang berasal dari Monaco. Hingga kini gap dengan Leclerc makin ngejauh 0,4. Luar biasa, akhirnya makin ada peluang bagi Ackerman untuk berada dan masuk dari posisi ke malah nge-spinning tadi, kita malah ngedrift tadi, itu masih bisa selamat cuy. Hari ini Lando Norris di high speed cornering, akankah bisa kita dekati tuh posisi keempat, berhubung kita hari ini udah mulai kenceng lagi untuk mengejar Norris di sektor 2. Oke, hati-hati, cukup tricky. Dan satu yang paling gue rasa agak ngeri, malah ngedrift lagi kan, ya ampun. Nah, hari itu yang ngebuat gue agak takut adalah kerbnya di Spa Francorchamps itu nggak tahu kenapa kok licin banget cuy. Beda sama sirkuit lainnya, makanya kita agak takut kalau kita terlalu maksa mengambil apex terlalu dalam. Hingga kini Lando Norris di final sektor sudah mulai kelihatan dengan gap yang makin rapat 0,5. Ini dia menuju chicane terakhir, kita overtake yang bisa kah? Masih belum bisa, kalau aja kita batik ke kiri. Dan ya, hari ini betul kita udah menggunakan steering wheel, menggunakan balapan di chapter ke-12 saat ini. Oke, menuju lap kedua. We're expecting rain in a couple of laps, Casper. Repeat, rain is forecast. Wah. Ada info, ternyata habis ini ada kemungkinan bakal hujan. Wah, gawat nih, ini tracknya tricky malah hujan cuy. Oke, kita coba aja apakah nanti bakal ada hujan, karena hari ini kita masih berusaha lagi menghafalkan gimana melewati tikungan yang cukup nanjak tadi di tikungan kedua dengan sangat mulus. Di belakang dia mengejar, Leclerc mengejar, hati-hati. Dan di first chicane kita heartbreaking kembali from Ackerman, masih memblocking laju dari Leclerc. Hingga kini di sektor kedua Lando Norris meninggalkan gap dengan Ackerman 1,2, makin ngejauh lagi. Hati-hati, ini dia cukup tricky, sangat tajam. Dan sepertinya balapan bakal berjalan dengan sistem flag to flag cuy. Tapi hari ini kita bakal saja mengejar Norris supaya kita bisa nanti di lap ketiga udah bisa makin cepat dengan nanti kalau misalkan adanya hujan yang udah mulai turun. Hati-hati, cukup tricky, high speed cornering sektor kedua. Kita breaking kembali chicane kedua hari ini. Akankah Norris bisa kita overtaking di lap kedua saat ini? Karena hari ini cuaca sudah mulai gelap dan akhirnya ternyata rintikan hujan, tetesan air hujan sudah mulai berada di kamera kita. Kita overtaking Norris, sayang sekali masih belum bisa di final sektor. Track lurus, high speed cornering, kita balik ke kiri dan akhirnya hari ini di final sektor akankah ada pengaturan MFD kita untuk mengganti ban ke ban yang intermediate. Ini dia final jika kita overtaking Norris dan kita paksa overtaking Norris, masih kembali berdua lucu lagi. Kita gagal ngeblocking kembali serangan dari Lando Norris dan nampaknya hujan makin deras. Oke, di RS enable dan kita overtaking Lando Norris dari kanan di first corner. Akhirnya lap ketiga kita berhasil menggeser dan tembus ke posisi keempat untuk mengejar duo Mercedes yaitu Hamilton dan juga Bottas. Makin deras, makin bahaya, hati-hati. Malah licin, astaga. Wah, gol ke sini dan kembali Norris overtaking Ackerman. Conditions are tough, but bear with it. I don't think the track is ready for intermediates yet. Perez mengejar, hati-hati, kita masih kembali bertahan dan serang Sergio Perez di first chicane dari sisi kiri. For a new strategy option. Akhirnya adalah saatnya kita hari ini menggunakan kompon intermediate di lap ketiga. Semoga hari ini kita bisa bertahan mengejar Norris karena kita butuh posisi yang bagus nih agar bisa meraih poin yang maksimal cuy dari Casper Ackerman kepada Alfa Romeo. Hingga kini Lando Norris masih bertahan, bisa ke Ackerman merangsak di high speed cornering di sektor kedua karena kita bakal masuk ke pit di lap ketiga saat ini nanti di final sektor. Kembali mengejar, masih mencari celah kosong dari Lando Norris. Dan hari ini kita sangatlah bersemangat, excited banget untuk berada di race GP Belgia dengan kondisi yang sangat parah. Di RS dimatiin karena emang hujan, kita nggak boleh pakai di RS cuy. Oke, hati-hati. Ini licin banget, apalagi kita masih menggunakan kompon slick cuy. Kita overtaking Norris dari sisi kanan, kembali lagi mengejar tapi sayangnya gagal.
mengimbangi laju dari Norris tadi. Hingga kini kita perlu hati-hati, bannya licin banget, ban soft, ban slick. Oke, final sektor, final chicane, dan kita langsung overtaking. Kita bakal masuk ke pit box untuk mengganti kompon ban ke ban intermediate. Hati-hati. Oke, akhirnya malah ngerespon sendiri. Oke, ini dia. Kita akan masuk ke pit dan kita bakal mengganti ban. Hari ini Hamilton di pit, Ackerman di pit, Norris di pit, Perez di pit, Alonso di pit, dan hampir semuanya. Ini dia. Nampak emang ini sibuk banget. Pokoknya hampir semua tim lagi bersiap untuk mengganti kompon ban dari para pembalapnya. Pokoknya yang balapan hujan atau flag to flag adalah balapan paling ribet sepanjang masa, sepanjang balapan, mau dari F1 hingga MotoGP. Tapi memang itu menjadi hal yang sangat lumrah lah di balapan cuy, apalagi di F1. Nah, saat ini kita masih berusaha mengejar Latifi dan menuju first corner dan cukup trik tadi. Oke, ini dia masih ada. Kita hampir keluar jalur kan. Hari ini kita masih mengejar, mencoba slipstream dari belakang Latifi. Kita overtaking dari si kanan bisa karena akhirnya bagus sekali di first chicane. Kita langsung blocking serangan balik dari Latifi karena hari ini Oke, hari ini Latifi menggunakan kompon soft dan pasnya dia bakal ngelambat karena dia nggak bakal mau dengan resiko yang ada, yaitu bakal kepelintir. Sementara Mick Schumacher juga menggunakan kompon soft dan soft, seperti juga si Gasly menggunakan kompon soft dan soft juga. Sayang sekali, dan kita overtaking dari si kiri. Bisakah kita ambil alih posisi ke-8 dari Gasly? Luar biasa. Ini kayaknya makin sini makin deres banget hujannya. Jangan sampai ntar kita malah diharuskan masuk ke pit lagi untuk mengganti kompon wetway. Dan hari ini yang masuk ke pit ada Ricardo, ada Sainz, dan akhirnya kita hari ini berada di posisi makin merangsak ke posisi 4 dan yes akhirnya intermediate. Dan ini nanti gue curiganya ban intermediate adalah ban yang digunakan untuk balapan dengan kondisi aspal yang basah tapi nggak ada turun hujan. Nah, ini berhubung hujannya makin deras dan nggak terang-terang, kemungkinan kita bakal kembali masuk ke pit untuk mengganti kompon wet. Itu pun kalau dibolain sama VIA. Kita nggak tahu gimana aturannya cuy. Kita bakal bicarain aja gimana nanti respon dari tim kita. Apakah kita harus masuk ke pit atau malah justru sebaliknya. Ntar kita bakal lihat di jalur pit apakah bakal ada pembalap masuk lagi seperti di antara Hamilton, Verstappen atau mungkin Bottas, karena mereka bertiga adalah pembalap yang kemungkinan masuk ke pit lebih awal dengan strategi baru. Pokoknya hari ini bakal coba aja ngelihat siapakah yang bakal masuk ke pit dan bakal mengganti ban lagi di antara pembalap yang berada di depan, yaitu Verstappen, Hamilton, dan juga Valtteri Bottas. Hingga kini tempat sektor kedua cukup trik, hati-hati, licin banget cuy, ini hujan. Kita masih menggunakan kompon intermediate dan semoga aja dengan kompon ini kita masih bertahan dengan mengejar Hamilton yang masih berada di posisi kedua saat ini di final sektor di GP Belgia lap kelima. Ini makin seru karena kita hari ini nggak hanya ngerebutin posisi top 5 tapi juga harus bisa bertarung dengan perubahan cuaca yang sangatlah berubah-ubah. Hingga kini cuaca makin deras dan makin parah banget cuy. Nah, hari ini di final chicane, final sektor, dan Verstappen masuk ke pit yang berarti kompon wet bakal digunakan oleh pembalap lainnya di balapan GP Spa tepatnya mulai ke-6 saat ini kan nanti lap 11. Wah, ini makin kacau cuy. Tapi hari ini kita bakal mengikuti jejak dari Hamilton untuk masuk nanti ke pit dan cukup spinning. Nah, ini nih, mulai lagi di sektor pertama, di tikungan kedua, 3 dan keempat yang emang tricky banget. Teammate di pits, Aiden Jackson di pit. Hati-hati ini dia masih mengejar Hamilton di track lurus. Akankah ada pemberitaan baru lagi dari tim kita untuk mengganti kompon intermediate ke ban wet? Semoga aja ada karena kita butuh banget untuk mengejar Hamilton serta nanti mengimbangi laju dari Verstappen yang masih berada di pit box. Nah, akhirnya kita bakal masuk ke pit lagi untuk mengganti kompon intermediate ke ban wet. Nice, saatnya bertahan di lap ke-6 untuk mengejar Hamilton dan nanti di pit box kita sebutnya bakal berbarengan masuk bersama si Lewis Hamilton. Dan nanti kira-kira siapakah yang bakal masuk ke pit terlebih dahulu dan bertarung di lap ke-6 saat ini dari sektor 2 hingga nanti sektor ketiga. Looks like it's probably about time we change tires. It's a bit of a crossover period for sure, but the longer we stay out, the worse it's gonna get.
Nah kan kalau kita misalkan kita nggak masuk ke pit nggak apa-apa kita bertahan, cuman dikhawatirkan nanti jangan sampai hasilnya buruk. Makanya kita diarahkan kepada dari tim tadi untuk masuk ke pit untuk mengganti dari kompon intermediate ke counterweight yang lebih cocok buat balapan hujan dengan kondisi yang sangatlah deres banget kayak gini. Yang sementara kita masih balapan dengan balapan masih berada di lap 6 di sektor ketiga atau di sektor terakhir. Hingga kini menuju final sektor, itu di final chicane. Akankah Hamilton masuk ke pit? Dan seperti hari ini, hati-hati pada masuk, kita bakal overtaking Hamilton dan kita bagus sekali merasa mengovertaking Hamilton. Hingga kini Alfa Romeo berhasil menduduki posisi pertama dan tapi sayangnya kita masuk ke pit. Semoga hari ini nanti si Verstappen masih bisa kita tahan dengan kita yang mengganti kompon wet, dimana kita juga sembari berusaha untuk bertahan dari kejaran Hamilton yang sudah berhasil sukses mengganti ban ke ban wet. Hati-hati, sementara Verstappen dengan gap makin rapat. Go. Ini dia. Dikit lagi, semoga Verstappen nggak sampai bisa mengovertake. Dan sayang sekali Verstappen lepas posisi pertama, tapi di tikungan tajam kita berhasil kembali menggeser Verstappen hingga kini. Akhirnya Verstappen berhasil kita kalahkan dan kita hari ini berhasil menduduki posisi pertama paling depan bersama Casper Ackerman. Kompon wet kita cukup tricky, ini emang agak susah banget untuk ngelewatin tikungan 3-4 karena emang tricky banget sih. Dan ada yang punya belakang, ada yang punya belakang. Verstappen mengejar, makin rapat kita masih bersama blocking dari sisi kanan di first gun. Kita langsung aja bertahan net braking, kembali bertahan dari serangan Verstappen. Ini dia kawan, kita udah berhasil bertahan di sektor 2 awal dari kejaran Verstappen dan juga Lewis Hamilton dengan gap yang tentunya makin menjauh. Tapi emang sih hari ini di GP Spa kita dari tadi tuh dari awal balapan hingga sekarang lap 7 itu udah benar tricky banget. Kita 2 kali masuk pit untuk mengganti kompon ban. Tadi pertama kita menggunakan kompon soft dengan kondisi yang udah mulai mendung dan udah mulai ada rintik hujan. Kita diharuskan masuk ke pit untuk yang pertama kalinya mengganti ban soft yang slick diganti ke ban yang intermediate atau ban basah dengan kategori hujan yang gak terlalu deras dan masih bisa kita bilang kayak udah mulai agak reda, agak tipis lah, gak terlalu parah cuy. Tapi hari ini di beberapa lap kemudian kita kembali ada notifikasi bahwa kondisi balapan makin parah, makin deres banget dan gak ada tanda-tanda bahwa hujan bakal reda. Sebenarnya kita bisa bertahan dengan kompon ban intermediate, cuman kan karena kita dikasih tahu info sama si tim kita bahwa kita bisa bertahan, tapi kalau kita makin bertahan kadang ya hasilnya bakal gak bagus atau biasa letam kita bakal lebih melorot daripada rival kita yang menggunakan kompon wet. Makanya kita langsung mengambil alih, langsung pilih opsi di MFD menggunakan kompon yang lebih wet. The pack, P1, Verstappen is behind you. Okay, the gap behind is 1.4 seconds. They're on fresh wets. That was our last stop. No more scheduled pit stops. 4 laps remaining. Makin kesini, gap dengan Red Bull Racing serta Mercedes semakin jauh cuy. Paling dekat adalah 1,5 dari Verstappen. Bahkan mungkin bisa lebih cepat lagi asalkan kita nggak mistake dan nggak kehilangan respect yang kita miliki saat ini. Karena ini bisa hujan kita agak takut cuy. Agak takut untuk full gas karena biasa ban belakang suka langsung kepelintir. Pokoknya hati-hati banget, apalagi sini ada curb di Belgia di Spa yang gue rasa emang lebih parah daripada curb yang ada di sirkuit lainnya. Hati-hati hari ini chicane kedua. Nah, padahal tadi kita nggak nyangka bisa tembus ke posisi pertama karena emang tadi kita pada awal balapan hanya bisa nge-stuck di belakang dari si Lando Norris. The tyre situation is an interesting one, but I think the right call is to stick with what we've got right now. Tuh kan kita dibilangin sama tim kita bahwa situasi kayak gini adalah situasi yang menarik dengan perubahan kompon ban. Tapi kita disarankan untuk bertahan aja dengan apa yang kita punya saat ini, itu kompon ban wet. Karena ini kayaknya nanti bakal sampai lap terakhir sepertinya bakal dengan kondisi track yang basah dan tanpa adanya tanda-tanda bakal hujannya reda. Jadi kita diharuskan untuk bertahan aja dengan kondisi basah seperti ini. Karena kita juga sebagai Ackerman udah mulai nyaman dengan penggunaan kompon wet di sisa balapan GP Spa.
sektor 3 dan game kita makin rapet sama Verstappen. Akankah nanti di final lap kita bertarung berduel dengan Max Verstappen, yang mana hari ini Verstappen juga nggak mau ngalah dengan game 0,8. Akankah dia mengejar dengan situasi seperti ini? Apalagi kita udah mulai kehilangan respect kita, dimana kita agak sudah mulai khawatir dengan kondisi balapan serta track yang udah mulai tergenang dengan air cuy. Ini waspada banget, hati-hati banget. Kita nggak boleh sampai mistake. Mending kita cari aman aja dengan gap 1,3 dari Verstappen. Meskipun di depan kita sepertinya bakal kesulitan di sini. Hati-hati. Oke, kalem dan dan kita emang sih ini setelah pertama emang bikin merinding ya. Di Spa benar-benar bikin kita kayak memacu adrenalin banget cuy. Hingga kini Verstappen makin rapat. Hati-hati. Tikungan ke-5, ke-6, dan ke kiri hari ini Hamilton, Bottas masih berada di posisi 4 dan ke-3. Sementara Norris mengawali McLaren di posisi ke-5. Kalau kita hari ini bisa menang, ini bakal menjadi race yang paling krusial karena kita mengalami beberapa perubahan strategi dengan penggunaan kompon soft, kemudian intermediate, kemudian ban cuy. Oke, DRS enable. Ini entah kenapa, entah karena emang cuaca udah mulai cerah atau emang karena udah di final lap makanya diadakan lagi sistem DRS. Gue agak kurang paham sama sistem dari F1 cuy. Hingga kini tepatnya di chicane kedua. Hati-hati, Verstappen masih mengejar dengan gap yang masih stabil dengan 0,6 0,7, makin menjauh sepertinya luar biasa hari ini menuju sektor kedua akhir menjelang sektor ketiga, itu di high speed cornering yang berada tepat di exit corner di depan kita. Ini dia saatnya Ackerman bersama Alfa Romeo berusaha sekeras mungkin untuk menjadi juara di GP Belgia untuk di sirkuit Spa-Francorchamps. Hingga kini di final sektor high speed cornering menuju final chicane, akhirnya Casper Ackerman bersama Alfa Romeo berhasil finish dan tinggal satu lagi. Kini bendera berkibar. Akhirnya Ackerman berhasil membawa Alfa Romeo menangi GP Belgia untuk posisi pertama pastinya. Luar biasa. 11 lap dengan 2 kali pit stop sangatlah krusial untuk GP Belgia. Hingga sekarang kondisi track sudah mulai mengering, overcast. Emang sih ini race-nya luar biasa, bikin krusial banget cuy. Kita bolak-balik masuk ke pit dengan cuaca yang gak menentu, tapi kita sukses membawa Alfa Romeo bersama Ackerman menjuara GP Belgia. Meskipun kita hari ini hanya ditargetin wajib finish di top 5, tapi kalau lebih ya kenapa enggak gitu kan. Oke, akhirnya luar biasa Alfa Romeo berhasil menjuarai GP Belgia. Alfa Romeo have been winning fans the world over with their brilliant driving, showing that they're a force to be reckoned with out there on the track. They'll certainly be building on that fan base after today's excellent results. All I'm saying is that the team are back in the mix this season. That's how good you've done. Yeah. You're ending your career on a high just like you wanted. You really couldn't ask for much better. You want one? What's wrong? Nothing. What? Nothing. I'm fine. You haven't driven like this in ages. You're out there having a great time. You're raking in the points, but you're doing your moody face. I'm not doing my moody face. Stop that. Like this. Okay. It's Aiden. What about him? Well, he's still not right. He's moping around, anxious, apologetic. I think he's struggling. I thought you were going to ignore him. Yeah, but he's just a kid. He needs support. From you? So, how many races have I got left? What's this all about, Cass? Let's say that I've got 3 or 4 months left in F1. What if... Go on. Nah, forget it. No, what? You laugh at me. Promise not to. It just sounds so stupid. What does? What if I can... Oh my god.
What? You've gone soft, haven't you? I knew you'd make fun of me. You want to make the F1 world a better place before you retire. You want to help the team, help Aiden, your own career be damned. And what if I did? So Casper Ackerman does have a heart after all. I'll alert the media. No, Zoe, I'm serious. What if I did? What could you do? Well, Ferrari have a seat coming up next season. Some say they might even sign him. That is his dream. And you think you could help? I honestly don't know. Wah, ini asli, ini menarik banget bahwa ternyata ada satu poin penting di mana hari ini ternyata Aiden Jackson udah ngeminta maaf sama si Casper Ackerman, dan ternyata makin kesini si Casper makin berubah. Jatuhnya si Casper bakal ngebantu si Aiden Jackson untuk mengisi kursi slot kosong dari Ferrari. Istilahnya si Casper bakal ngebantu Aiden agar masuk ke Ferrari. Yang pasti besok di chapter ke-13 semuanya bakal kelihatan apakah Aiden dan Casper bakal bekerja sama untuk mendapatkan kursi kosong dari Ferrari demi si Aiden Jackson itu sendiri.